Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ikhwani al-kiram, hadirin jamaah salat maghrib yang berbahagia, rahimani wa iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kita kembali mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk duduk kembali di majlis yang mulia ini, di masjid yang kita cintai. Semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan kita untuk meniti jalan kebaikan menuju keridhaan-Nya, dan juga dimudahkan untuk bisa mendapatkan sebab dari diampuninya dosa kita sekalian dan dijauhkan dari segala keburukan di dunia dan di akhirat. Kita masih bersama faedah yang kita ambil dari ayat-ayat Al-Quran yang mulia, masih bersama surat Al-Baqarah, dan pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengambil faedah insyaallah dari dua ayat lanjutan, yaitu ayat yang ke-41 sampai ayat yang ke-42. Dan sebelumnya mohon untuk dibacakan lebih dahulu. Fadhil Ustaz. Barakallahu fikum. Allah Azza wa Jalla menyebutkan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila wa iyaya fattaqun. Wahai Bani Israel, berimanlah kalian terhadap apa yang telah kuturunkan, yaitu Al-Quran, yang dia membenarkan apa saja yang ada bersama kalian dari Taurat dan Injil. Dan janganlah kalian jadi orang pertama yang kafir terhadapnya, ingkar atau menolak terhadap Al-Quran. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalilan wa iyaya fattaqun. Dan janganlah kalian berani untuk memperjualbelikan ayat-ayatku dengan harga yang sedikit, nilai-nilai duniawi. Dan kepadakulah hendaklah kalian bertakwa, takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Dan jangan pula kalian berani untuk melakukan talbis, yaitu mencampur adukan antara yang hak dan yang batil, agar manusia menilai yang hak menjadi batil dan yang batil menjadi hak. Kemudian kalian menyembunyikan yang haknya, padahal kalian mengetahui hal tersebut.
Dua ayat yang mulia ini masih kelanjutan penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang Allah perintahkan kepada Bani Israel terdahulu dan juga disebutkan dalam Al-Quran ini. Allah menyuruh mereka, meminta mereka sebagai perintah, dan itu wajib bagi mereka untuk melakukan hal-hal ini. Di majlis yang lalu kita sudah mendapatkan penjelasan siapa Bani Israel. Hal ini sebagaimana dibawakan oleh Al-Imam Katsir rahimahullah tentang hal tersebut, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud atau Yalisi dan yang lainnya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah menyampaikan sesuatu kepada orang-orang Yahudi. Hadisnya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan hadarat isabatun minal yahud Nabi Allah. Sekelompok orang-orang Yahudi, tentunya dari ahli ilmu mereka, pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahum, lalu Nabi SAW bertanya pada mereka, hal ta'lamuna anna Israila Yaqub? Tahukah kalian bahwa yang disebut dengan Israel adalah Nabi Allah Yaqub? Qalu Allahumma na'am. Maka mereka menjawab, Allahumma na'am, iya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau bersabda, Allahumma syhad, ya Allah persaksikan pengakuan mereka ini. Jadi mereka tahu. Dari situlah mereka berbangga dengan intisab kepada Nabi Allah Yaqub alaihissalam. Mereka menjuluki diri dengan Bani Israel. Dan Allah Azza wa Jalla ketika memanggil hambanya dengan sifat umum atau sifat khusus. Sifat umum seperti Allah suruhkan ya ayuhan nas atau ya ibadi, umum mencakup seluruh hambanya, khususnya dari kalangan manusia. Atau menyuruh dengan sifat khusus. Baik sifat khusus ini penyandaran kepada kebaikan yang Allah berikan, penyandaran itu sebagai kemuliaan, seperti ya ayyuhalladzina amanu, atau penyandaran yang manusia menyandarkan diri pada sesuatu, seperti ayat-ayat ini ya Bani Israel, atau ya ahlal kitab. Sebagian sudah kita sebutkan sebelumnya faidah, apabila kita mendapatkan Allah Azza wa Jalla memulai ayatnya dengan seruan, maka di sana ada perkara-perkara penting yang sedang Allah sampaikan. Secara khusus kepada siapa yang diseru, dan secara umum untuk orang-orang beriman. Sehingga apabila kita melewati ayat seruan, maka berhentilah sesaat, karena di sana ada ilmu, di sana ada iman, dan di sana ada amal saleh. Apabila kita melewatinya, maka berarti kita melewatkan ilmu. Bisa jadi ilmu itu wajib hukumnya, dan kita melewatkan sesuatu yang menumbuhkan iman, dan kita melewatkan amal saleh, sehingga berhenti sejenak. Sebagaimana hal itu disandarkan ucapannya oleh sebagian ulama tafsir kepada sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, "Idza marartum
atau maaf, idza sami'ta Allah yaqulu ya ayyuhalladzina amanu fa'ri'ha sam'ak imma amrun tu'maru bihi wa imma nahyun tunha anhu. Jika engkau melewati atau mendengar firman Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu, maka pasang telingamu. Karena bisa jadi itu isinya adalah perintah yang kalian diperintahkan, jika ditinggalkan berdosa. Atau isinya larangan yang bila kalian melanggarnya kalian berdosa. Nah, termasuk dalam ayat-ayat yang mulia ini, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, di ayat sebelumnya Allah menyuruh, ya Bani Israel uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Wahai Bani Israel, ingat nikmat yang telah kuberikan kepada kalian. Ini yang pertama yang Allah inginkan dari Bani Israel secara khusus, dan umumnya kita untuk orang yang beriman terhadap Al-Quran, agar senantiasa ingat akan nikmat Allah. Dan ingat itu bukan sekedar kita menyandarkan nikmat pada Allah, tidak, tapi ada maksud yang lebih dari itu, yaitu syukur. Seruan yang kedua katakan wa'aufu bi'ahdi, tunaikan janji kalian kepadaku. Ufi bi'ahdikum, aku tunaikan janjiku pada kalian. Karena Allah menjanjikan pada manusia dua perkara. Menjanjikan pada manusia dua perkara. Allah firmankan di surat Ali Imran di antaranya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegera kalian untuk mendapatkan ampunan dosa kalian dari Rabb kalian Allah Azza wa Jalla, dan surganya yang luasnya seluas langit dan bumi dipersiapkan bagi orang yang bertakwa. Janji dari Allah Azza wa Jalla. Maka untuk mendapatkan janji itu Allah syaratkan ufi bi'ahdikum, tunaikan janji kalian kepadaku. Apa janji kita kepada Allah? Ibadah. Kita katakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu lah kami akan ibadah, dan hanya kepadamu lah kami akan mohon pertolongan. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa setiap amal-amal ibadah adalah jalan untuk mendapatkan ampunan dosa dan jalan untuk masuk ke dalam surga. Maka tunaikan. Yang ketiga Allah sebutkan di ayat ini, wa aminu bima anzaltu, dan hendaklah kalian beriman dengan apa yang telah aku turunkan kepada kalian. Apa yang Allah turunkan pada Bani Israel? Yang masyhur Taurat dan Injil, yang masih dipegang sampai hari ini oleh mereka. Beriman. Dan tidak akan benar iman mereka kepada Taurat dan Injil sampai mereka beriman dengan kitab setelahnya, yaitu Al-Quran. Dan Allah sebutkan sifat dari Al-Quran, musaddiqan lima ma'akum. Musaddiq itu membenarkan apa saja yang ada bersama kalian, yaitu dari Taurat dan Injil. Wala takunu awwala kafirin bih, dan jangan menjadi orang pertama yang ingkar terhadap Al-Quran. Allah Azza wa Jalla menurunkan syariatnya, menjelaskan tentang yang pertama, bagaimana manusia beriman. Bagaimana manusia beriman. Apabila tidak sesuai dengan apa yang Allah tunjukkan bagaimana cara beriman, tidak sesuai dengan kitab Allah, maka tidak diterima imannya. Makanya akan kita lewati insyaallah ayat-ayat penjelasan tentang bagaimana beriman.
masih di surat Al-Baqarah ini diantaranya insyaallah taala. Seperti contohnya laisal birru an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib. Tidak akan kebaikan itu bukan sekedar kalian menghadapkan wajah ke timur atau ke barat dan seterusnya. Bagaimana beriman? Yang kedua, bagaimana beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla menyebutkan contohnya tentang ibadah, yaitu melaksanakan syariat di surat Al-Jathiyah diantaranya, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amr fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun." Kemudian kami menjadikan wahai Muhammad alaihissalam di atas syariat ini, di atas syariat ini, yaitu Islam, minal amri, yang syariat itu harus berdasarkan perintah. Perintah siapa? Perintah Allah kepada Rasulnya alaihissalam. Nabi kita bersabda alaihissalam, "Man amila amalan." Siapapun orang yang beramal dengan suatu amal, laisa alai amruna, di dalam amal tersebut tidak ada perintah Allah pada kami, fawaraddun, amal itu tertolak. Walau pelakunya menganggap baik, walau. Maka Allah firmankan di surat Al-Kahfi tentang orang yang merugi, alladzina dhalla sa'yum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Itu orang-orang yang di dunia ini amalnya dhalla, menyimpang dari aturan yang sebenarnya, tidak sesuai, tapi mereka menyangka telah beramal dengan sebaik-baiknya. Maka ibadah atau amal Allah jelaskan bagaimana harusnya. Yang ketiga, bagaimana seorang hamba berakhlak, memiliki sifat jiwa. Akhlak itu sifat jiwa. Bagaimana keadaan hatinya? Maka Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang perintahnya untuk bertakwa. Karena takwa adalah sifat yang berisi kumpulan sifat-sifat baik secara jiwa, yang diikuti dengan sifat-sifat fisik. Maka kita akan dapat insyaallah tentang seruan Allah untuk bertakwa dan bagaimana bertakwa. Maka Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang orang bertakwa, contoh di surat Qaf, wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz man khasya ar-rahmana bil ghaib wa jaa'a biqalbin munib. Surga di akhirat nanti dekatkan pada orang yang bertakwa. Dikatakan pada mereka, hadza ma tu'adun, ini yang telah dijanjikan pada kalian. Siapa kalian yang mendapatkan surga? Likulli awwabin hafiz, orang yang hidupnya awwab, selalu kembali kepada Allah dengan ketaatan. Hafiz, menjaga syariatnya. Siapa yang bisa melakukan itu? Man khasyar rahmana bil ghaib, orang yang senantiasa takut kepada Ar-Rahman, zat yang ghaib. Lalu bagaimana hatinya? Wajaa biqalbin munib, dan datang menghadap Allah hatinya munib. Apa itu munib? Selalu terikat dengan Allah Azza wa Jalla. Tidak ada keburukan sama sekali. Oleh karena Allah mengikat takwa dengan tazkiyatun nufus. Allah berfirman di surat An-Najm, "Fala tuzakku anfusakum wa a'lamu bimanittaqa." Jangan kalian mengaku diri sudah bersih jiwa, sudah menjadi orang baik. Dia Allah zat Maha tahu siapa dari kalian yang paling bertakwa. Maka Al-Quran
menjelaskan pada kita bagaimana seharusnya menjadi orang yang diakui sebagai hamba Allah, itu orang yang hatinya bersih dari sifat-sifat buruk. Jazakallahu. Rupa dari sifat yang harus bersihkan itu Allah firmankan di surat Al-Hasyr. Allah sebutkan walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan orang-orang yang datang setelah generasi sahabat, termasuk sampai kita sekarang ini, yang mereka diakui imannya oleh Allah, maka mereka dalam doanya mengatakan Rabbana, ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni dosa-dosa kami dan dosa-dosa orang-orang beriman yang telah mendahului kami. Sebagai menjelaskan, ini sikap yang Allah tunjukkan pada orang beriman terhadap Al-Quran, agar ketika menilai orang yang sudah wafat dari orang beriman, agar mendoakan mereka dengan doa maghfirah. Doa maghfirah. Jangan disebutkan keburukannya kalau itu orang beriman. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Dan jangan kau jadikan hati kami terdapat di dalamnya ghil, kebencian, permusuhan, dendam kepada orang yang beriman yang masih hidup. Ini petunjuknya agar kita berakhlak demikian keadaan hati kita. Yang keempat, kitab Allah diturunkan untuk menjelaskan pada manusia bagaimana bermuamalah dengan sesama, baik muslimnya atau non muslimnya, baik orang dekatnya atau orang jauh. Allah berwasiat agar kita berbakti pada orang tua kita, menghubungkan tali kekerabatan, kemudian berlapang dada, memaafkan orang terdekat dari istri dan anak, mendidik mereka, berbuat baik pada tetangga, dan semuanya. Semua kitab Allah turunkan menjelaskan itu pada kita. Demikian juga Allah menjelaskan dalam kitabnya larangan pada manusia dari perbuatan zalim, apapun bentuknya, baik zalim kepada Allah, zalim pada diri sendiri, atau zalim kepada sesama. Bahkan zalim pada hewan pun tidak boleh. Zalim pada hewan tidak boleh. Kalau kita punya kuda atau punya kerbau atau sapi, kita mau beri tanda dengan mencapnya seperti tato. Kita bikin logo, lalu kita bakar, lalu biasa dicap. Ini sebagian bolehkan, tapi jangan di wajah. Jangan di wajah. Nabi SAW menyebutkan beberapa larangan hal tersebut. Kitab Allah semuanya menjelaskan tentang hal tersebut. Maka musaddiqan lima baina yadai, membenarkan apa yang ada di depannya, yaitu sesuai. Al-Quran menjelaskan syariat Allah secara umum, yang terdapat dalam Taurat, terdapat dalam Injil. Oleh karena apabila ahlul kitab mereka kembali pada Quran, mereka akan mendapatkan kebenaran Quran dan akan mendapati mana isi-isi kitab yang ada pada mereka yang keliru, akan diungkap. Karena musaddiq, menjelaskan kebenaran. Sehingga Al-Quran juga sifatnya dengan Al-Furqan, yang membedakan mana yang hak, mana yang batil. Membedakan wa aminu, berimanlah kalian.
Lalu bagaimanakah cara beriman yang Allah inginkan? Allah Azza wa Jalla menjelaskan kepada kita bagaimana cara beriman yang benar yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini Allah firmankan masih dalam surat Al-Baqarah, di akhir dari juz yang pertama ini, tepatnya di ayat 127. Allah berfirman, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Jika mereka manusia, khususnya ahlul kitab, mau beriman, iman yang bagaimana? Bimithli ma amantum bih, seperti apa yang kalian imani dan seperti kalian beriman. Siapa kalian di sini? Generasi awal umat ini yang mendapati ayat ini turun, bukan kita, bukan. Generasi awal umat ini yang mendapati ayat ini turun, bimithli ma amantum bih, seperti apa yang kalian beriman dengannya. Faqad ihtadaw, berarti telah mendapatkan petunjuk. Maka ayat yang mulai ini menjadi batasan, menjadi patokan dasar akan benarnya iman seseorang. Kalau menyisihi, walaupun mengaku beriman, walau dan walau, tapi menyisihi ayat ini, maka siap-siap ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini patokan dasar dalam beriman, bimithli ma amantum bih faqad ihtadaw. Di ayat yang lain Allah memaparkan bagaimana bentuknya. Di surat Al-Hujurat Allah menyebutkan, walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa qarraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Akan tetapi Allah telah menjadikan dalam hati-hati kalian rasa cinta kepada iman dan menghiasinya dalam hati-hati kalian. Sebagian tafsir menyatakan menghiasi dalam hati kalian, yaitu tidaklah muncul dari hati keinginan melainkan keinginan berbuat baik. Tidak ada keinginan berbuat buruk, tidak ada keinginan berbuat maksiat, tidak ada. Bahkan walaupun kepada orang yang berbuat jahat kepada kita, menzalimi kita, tidak ada keinginan membalas, tidak ada. Tidak ada. Yang ada adalah kasihan kepada pelakunya, memaafkan dan berharap dia mendapatkan petunjuk dan meninggalkan perbuatan tersebut. Sudah seperti itu belum? Contohnya Nabi kita SAW, ketika beliau dilempari kotoran onta, ketika berdakwah sampai berdarah-darah, turun malaikat Jibril dan menawarkan bantuan, bahwa malaikat Akhsyabain datang menyiapkan diri untuk menolong. Apa yang beliau sampaikan? Berharap agar keluar dari mereka keturunan yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah sifat yang Allah inginkan, yang kemudian Allah sebutkan di surat Al-Imran, wal kadhiminal ghaidha, bagaimana? Wal 'afinain nas, meredam amarah dan maafkan orang lain. Demikian juga petunjuk Allah kepada hamba-hamba yang beriman terhadap orang yang menghalanginya dari kebaikan, dari orang-orang terdekat, anak dan istri. Allah firmankan surat At-Taghabun, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhu. Wahai orang beriman, sesungguhnya di antara istri-istri kalian dan anak-anak kalian musuh untuk kalian. Apa itu musuh? Yang membuat susah dan menghalangi dari ketaatan.
Fahdharuhum, waspada dari mereka. Lalu sikap apa yang Allah inginkan untuk dilakukan orang beriman terhadap musuh yang wujudnya anak dan istri? Kata Allah, wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru, jika engkau memaafkan mereka, berlapang dada ridho terhadap mereka, dan wa taghfiru, tidak membalas, tidak berbuat zalim pada mereka, tidak menghukum mereka, fa innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, mengampuni dosa kalian dan merahmati kalian. Subhanallah. Al-Quran menjelaskan itu pada kita semua, dan itu pun sudah jelaskan dalam kitab-kitab terdahulu. Maka Allah jelaskan di surat Al-Hujurat ini, walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyana fi qulubikum, lalu wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan, benci pada kekufuran, kefasikan dan maksiat. Apa itu benci? Apa jemaah benci? Rasa tidak suka dalam hati kepada perbuatan-perbuatan tersebut dan menjauhinya. Jangankan melakukan, tapi malah menjauhinya. Benci apapun, kekufuran, kefasikan dan maksiat. Apa bedanya Ustaz? Kekufuran itu perbuatan-perbuatan yang menyebabkan apapun, perbuatan atau ucapan atau keyakinan yang menyebabkan seseorang dihukumi kufur atau ditolak imannya. Ini akan disebutkan insyaallah sesuai dengan ayat-ayat yang kita lewati insyaallah. Fusuk, perbuatan-perbuatan yang tidak menyebabkan kufur tapi diancam dengan azab di akhirat atau hukuman di dunia. Isyan, pelanggaran-pelanggaran dalam syariat yang tidak disebutkan ancamannya, baik azab di akhirat atau hukuman di dunia, tapi kesalahan, tapi kemaksiatan, dosa. Itu macam-macam pelanggaran dalam syariat. Maka waspada. Kalau kufur menyebabkan pelakunya murtad, kalau fusuk menyebabkan pelakunya diancam dengan azab. Isyan maka dicatat dengan dosa atau dikenal oleh kita dengan dosa kecil, tapi catat. Tapi walaupun dosa ini kecil, waspada, karena para ulama mengatakan la saghirata ma'al israr, tidak ada dosa kecil kalau dilakukan dengan terus menerus. Benci, itulah wujud iman yang ada pada diri seseorang. Allah SWT menyebutkan pada Bani Israel, dan ini juga untuk kita sekalian faedahnya, wa aminu, berimanlah kalian, bima anzaltu, terhadap apa yang kuturunkan kepada kalian, itu Al-Quran. Bagaimana bentuk iman kepada Al-Quran? Iman kepada Al-Quran yaitu membenarkan atau meyakini kebenaran Al-Quran, baik mengerti atau tidak mengerti, sesuai dengan akal atau tidak sesuai dengan akal, semuanya dibenarkan, akan diyakini akan kebenarannya. Dan itu syarat dasar takwa. Allah sebutkan di surat Az-Zumar. Di surat Az-Zumar Allah SWT menyebutkan di ayat yang ke 33, walladzi jaa bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Orang yang datang dengan as-sidqu, as-sidqu yaitu Al-Quran. Allah beri nama Al-Quran dengan as-sidqu. Walladzi jaa bis-sidqi, yang datang dengannya itu Nabi kita SAW. Wa saddaqa bihi, dan orang yang saddaqa bihi,
Ini dua kemungkinan kata sebagian ulama. Saddaqa bihi yaitu bisidqi, meyakini kebenaran Al-Quran, atau saddaqa bihi meyakini kebenaran Nabi SAW. Sama sebenarnya. Ulaika humul muttaqun, itulah orang yang bertakwa. Maka seseorang tidak akan diterima takwanya oleh Allah sampai dia melakukan tasdik terhadap Al-Quran, tasdik terhadap Nabi SAW, yaitu beriman, meyakini akan kebenaran Al-Quran seluruhnya dan Nabi SAW seluruhnya. Itu syarat takwa. Maka apabila menolak seluruhnya atau sebagian, itulah kekufuran yang sudah kita sebutkan faedahnya di ayat sebelumnya. Allah Azza wa Jalla menyebutkan di surat Al-Baqarah ini di ayat yang ke-39, walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang yang kufur, apa itu kufur? Mengingkari secara total. Wa kadzdzabu biayatina, dan mendustakan sebagian dari ayat kami. Sebagian, mungkin sebagian kecil, mungkin setengahnya, mungkin sebagian besar, sama, tidak ada bedanya. Karena mengingkari sebagian ayat sama dengan mengingkari Al-Quran sepenuhnya. Allah katakan ulaika ashabun nar, itulah penghuni api neraka, hum fiha khalidun, maka kekal dalamnya. Mendustakan ayat Allah ada berapa macam? Yang pertama, mendustakan lafaznya. Mendustakan lafaznya seperti orang Yahudi yang akan kita lewati insyaallah di ayat yang ke-58 dan seterusnya. Bagaimana orang-orang atau sebagian dari Bani Israel ketika mengikuti Nabi Musa AS, mereka merubah ayat-ayat Allah. Pertama, mengingkari lafaznya. Ayat ini ditolak. Oh, ini bukan Quran. Contohnya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Oh, ini bukan ayat Quran. Hati-hati. Ini ingkar terhadap lafaz Quran. Yang kedua, mengingkari satu kalimat atau satu huruf. Mengingkari satu kalimat atau satu kata maksudnya, atau satu huruf, maka sama dengan mengingkari satu ayat, sama dengan mengingkari satu Quran. Ini bahaya. Yang ketiga, ingkar akan maknanya. Contohnya Allah berfirman tentang masalah waris, yusikumullah fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Allah berwasiat pada kalian akan anak-anak kalian, yang laki-laki mendapatkan 2 bagian anak perempuan. Oh, ini pembagian waris zaman onta. Zaman sekarang zaman partisipasi, laki dan perempuan sama. Ayatnya dia baca, dia yakin, dia imani, tapi petunjuknya, maknanya diingkari. Sama. Waspada. Ini bentuk-bentuk mendustakan atau mengingkari, yang mendustakan sebagian dari ayat Quran. Maka waspada. Wa katakan wa aminu bima anzaltu, beriman dengan apa yang kuturunkan pada kalian, Al-Quran ini. Jangan mengingkari dan jangan mendustakan walau sebagiannya. Termasuk apa yang Allah sebutkan, walaupun riwayatnya dibenarkan sebagian ulama, tentang masalah ayat wudu. Allah berfirman, wamsahu biru'usikum wa arjulakum.
lafaz yang pertama qiraahnya benar. Artinya usaplah kepala kalian ketika wudu dan basuhlah kaki kalian. Lafaznya wa arjulakum fathah. Qiraah yang lain riwayatnya, dan ini juga dibenarkan, wamsahu bi ru'usikum warjulikum dengan kasrah, sehingga difahami maknanya mengusap kepala dan mengusap kaki. Kemudian sebagian kelompok yang menyandarkan dari Islam meyakini yang benar lafaz yang kedua, yang pertama tidak benar, kemudian menjadi keyakinan, yaitu orang Syiah Rafidhah. Mereka ketika wudu, bagaimana wudunya? Sampai pada kaki tidak disiram tapi diusap. Dalilnya ayat tadi. Ketika mengingkari lafaz yang lain yang disahkan, disepakati para ulama tafsir, ulama qiraah, maka ini bagian di dalamnya. Jadi waspada. Jangan sampai kita termasuk orang yang mengingkari. Allah menyebutkan kelengkapannya, wala takunu awwala kafirin bih, dan janganlah kalian menjadi orang pertama yang mengingkari Quran. Mengingkari Quran. Mengingkari Al-Quran. Maka jangan, hati-hati. Kalau sudah dibacakan ayat Quran, maka jangan bersuara, apalagi mendebat. Jangan bersuara apalagi mendebat. Kalau kita melakukan itu, bersuara atau mendebat, Allah ambil rahmat dari kita, wala'udzubillah. Allah berfirman, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun. Jika dibacakan Quran, dengarkan dan diam agar kalian mendapatkan rahmat. Maka apabila kita mendapatkan Quran dibacakan, diam. Kalau kita masih ribut bagaimana? Siap-siap rahmat tidak turun. Apalagi mendebat, mengingkari, maka bukan hanya rahmat yang turun, yang Allah cabut, tapi hidayah juga Allah mencabutnya. Walhamdulillah. Waspada. Maka katakan wala takunu awwala kafirin bih. Kemudian firmankan, wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Yang keempat, jangan kalian menukar ayat Quran dengan harga sedikit. Itu mutar balikkan untuk mendapatkan keuntungan duniawi. Ingin dapatkan dukungan dari kaum di luar Islam bahwa Quran juga mendukung keyakinan kalian. Apa itu? Yaitu merayakan hari raya kalian. Ada dalil dalam Quran. Nabi Isa AS ketika lahir mengatakan, berdoa pada Allah, menyebutkan assalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Salam untukku hari ketika aku lahir. Nah, hari ketika aku lahir, ini kan dalil kalau boleh mengucapkan salam di hari kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Dan hari di mana aku mati, loh, hari wafatnya beliau tidak ada salam. Wa yauma ub'atsu hayya, dan hari aku dibangkitkan. Kapan? 3 sebutkan, kau yang diambil 1. Oleh karena tafsir mengatakan ayat mulia ini, kalau Nabi Isa alaihissalam saja butuh keselamatan dari Allah hari ketika lahir, hari ketika mati, hari ketika dibangkitkan, kita juga sama butuh keselamatan dari murkanya Allah azza wa jalla. Bukan berarti itu dalil boleh mengucapkan selamat melintir. Untuk apa itu? Thamanan qalila, nilai sedikit dari dunia, jangan. Ini yang Allah peringatkan di sini. Lalu ditutup dengan wa iyaya fattaqun,
dan kepadakulah hendaklah kalian bertakwa. Takwa yaitu takut akan murka Allah sehingga meninggalkan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan murka Allah Azza wa Jalla. Maka perbuatan tadi tidak beriman dengan Quran, mendustakan Quran walau sedikit, menukar dengan harga sedikit, barang siapa melakukannya berarti dia tidak bertakwa kepada Allah. Maka bertakwa kepadanya melaksanakan wasiat yang terdapat dalam ayat-ayat tadi. Di kesempatan lain insyaallah bila waktu mencukupi, kita akan ambil faedah berikutnya. Di ayat pertama sebelumnya menunjukkan wa iyaya farhabun, di ayat kedua Allah katakan wa iyaya fattaqun. Apakah hikmah yang Allah sebutkan dalam masalah ini? Besok akan kita ambil hikmahnya insyaallah taala di majlis berikutnya. Bila mengizinkan, apa yang baik semoga diberkahi dan mudahkan bisa mengamalkannya, apa yang keliru semoga dimaafkan dan diampuni dosa kita sekalian, dan barangkali ada yang ingin disampaikan disilahkan nanti setelah dan isya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, barakallahu fikum. Dipersilahkan barangkali ada yang ingin menyampaikan sesuatu. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fikum. Yang pertama tentang masalah ini, Islam adalah agama nasihat. Nabi kita menyebutkan SAW ad-dinu nasihah. Agama adalah nasihat. Lalu disebutkan diantaranya wali aimmatil muslimin wa amatihim, kepada pemimpin kaum muslimin dan juga orang-orang awam dari mereka. Dan sebelumnya Allah berfirman wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Dalam kalian sering berikan wasiat, itu nasihat, agar kita tetap berpegang teguh dengan al-haq dan sabar dalam menjalankannya. Demikian juga ayat yang lain wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Dalam kalian saling memberikan nasihat atau wasiat agar kita sabar dalam menjalankan al-haq dan agar kita tetap memiliki sifat rahmah kepada makhluk Allah Azza wa Jalla. Apabila seorang dari kita mendapatkan amanah dari Allah, jabatan, maka iman dipegang teguh. Dipegang teguh. Jangan sampai kemudian melakukan sesuatu yang menyebabkan iman kita tergadai di sisi Allah Azza wa Jalla. Apa tergadai? Yaitu tidak dianggap. Tidak dianggap. Para ulama salaf dahulu mereka sangat takut dengan firman Allah Azza wa Jalla surah Az-Zumar, wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Wa badalahum, nampak untuk mereka manusia dari Allah tentang hakikat perbuatan mereka yang sebelumnya belum pernah mereka perkirakan. Mereka menyangka beramal baik, mereka menyangka bawa pahala yang banyak, tapi ketika berhadapan dengan Allah, malam yakunu yahtasibun, mereka tidak menyangkanya, tidak berarti sama sekali. Allah firmankan surat Al-Furqan, wa qadimna ila ma amilu min amal. Kami hadirkan seluruh catatan baik dari amal mereka, dari amal-amal kebaikan yang mereka lakukan. Kami hadirkan pahala-pahalanya. Faja'alnahu haba'an mansura. Lalu kami jadikan pahala itu haba'an mansura, debu yang berterbangan, tidak bernilai sama sekali. Mengapa? Telah gugur semuanya, telah batal. Maka seseorang yang kita mendapatkan amanah dalam kehidupan dunia ini, apapun wujudnya dalam kehidupan di masyarakat kita, iman harus pegang teguh. Kemudian ketika berhadapan dengan orang-orang yang berbeda keimanan, atau disebut dalam Al-Quran dengan istilah kafir,
baik musyrikin atau ahli kitab. Dan di sini ujian seseorang ketika mendapatkan amanah kekuasaan, jabatan atau kepemimpinan. Karena Islam walaupun agama yang mayoritas dan seseorang dari mereka menjadi pemimpin, tidak boleh memaksakan agama pada selainnya. Tidak boleh. Saya muslim, menjadi pemimpin, Anda non muslim, wajib masuk Islam. Tidak boleh. Kalau katakan la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam beragama, tidak boleh. Tapi kita pun tidak boleh melarang mereka. Tidak boleh. Mereka punya hak dalam hidup. Maka apa petunjuk Allah? Lakum dinukum. Silakan, agama kalian punya aturan, laksanakan. Waliyadin, kami punya agama sendiri. Tapi tolong, kata sebagian ulama, tolong, kalau kalian ingin melaksanakan syiar agama kalian, lakukan di lingkungan kalian, jangan di lingkungan kaum muslimin. Oleh karena Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah berijtihad ketika beliau menjadi khalifah, agar orang-orang Nasrani dan Yahudi mereka memakai ikat pinggang di luar jubahnya. Karena pakaiannya kan sama. Kalau kita pergi ke Saudi Arabia, kira-kira tahu tidak mana muslim mana non muslim? Tahu tidak? Tidak tahu. Mengapa? Pakaiannya sama. Maka beliau beristihad, non muslim khususnya dari ahli kitab ketika berbaur dengan muslimin pakai ikat pinggang. Sehingga nampak, oh ada ikat pinggangnya, non muslim, sehingga tidak mengucapkan assalamualaikum, tidak. Dan kalau merayakan hari raya, silakan di lingkungan sendiri, jangan sampai keluar suaranya terdengar oleh anak-anak kaum muslimin atau para wanita. Karena mereka orang yang lemah imannya, lemah hatinya, mudah tertarik dengan hiburan-hiburan. Jangan sampai. Itu istilah beliau. Apakah larangan? Tidak. Itulah namanya toleransi dari seorang penguasa. Namun apakah mengucapkan selamat? Tidak. Tidak. Dan ini bukan perbuatan teror. Karena teror itu maknanya apa? Secara bahasa Indonesia, teror apa maknanya? Menimbulkan rasa takut dan khawatir, tidak nyaman dalam kehidupan. Jadi kalau seorang menimbulkan orang takut, nah buat teror. Tidak, silakan. Kalaupun datang suaranya keluar, cuma ditegur. Nah, kan aturannya begini, kenapa melanggar? Tolong cuman begitu saja diingatkan. Namanya juga nasihat. Agama ini nasihat, bukan vonis. Namun ketika nasihat sudah sekali, 2 kali, 3 kali, tergantung istihad dari penguasa, silahkan baru menentukan vonisnya. Dan kita sebagai orang awam tidak boleh memvonis siapapun. Walaupun fulan berbuat begitu, tidak boleh vonis. Karena yang berhak memvonis adalah pembuat syariat dan pembawanya, Allah Ta'ala dan Rasulnya SAW. Dan waliul amri muslimin, penguasa muslimin. Apakah penguasa negeri atau orang alimnya? Adapun kita orang awam, tidak. Yang ada cuma nasihat. Itu gambarannya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup. Saya kira demikian. Sekali lagi maaf atas kekalapan dan keluran. Semoga kita semua dan apa yang semua diberkahi, dan semoga kita senantiasa dijadikan istiqomah di atas iman dan dimudahkan untuk bisa mendapatkan keridhaan Allah Azza wa Jalla. Wallahu li dzalikal qadir alaih. Wassalamu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.